Warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa ikhwatina wa akhawatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa akhwatina wa ghafarallahu dzunubahum wa nawwara adrihatahum waj'al al-jannata ma'wahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu alamati hubbillahi ta'ala lil abdi. Bab tanda-tandana cintanya Allah Ta'ala adakah para hambanya. Biasa pon saya nyamin al-abdu kadintoh. Kalau dalam teks Al-Quran biasanya sosok orang-orang selakar bagus saya. Quran menabi Allah menyebut abdun kalian toh termasuk saya. Nah, tunggu lepas enggak mungkin tunggu lampun mereka nyambi tidak panjenengan menabi ke Elias kalian toh mau stalken contoh tak nyebutnya mana orang nggak punten. Misalnya ya Ali punten semate misalnya ya fulan tak nyebutnya mana. Tapi ya Abdullah, ya Amatallah. Karena Nabi Abdul kata pasti bagus. Nabi orang kata tidak mesti. Jadi kalian tahu ciri khasnya talkennya ke Ilyas. Nah, Nabi tidak paham, tegur sarang kiai. Kan itu aknya mana anu, ya ento was. Enten tenggur tak nyebutnya mana, nyebut Abdullah saya anu. Saya tinggal umur untuk Abdullah. Karena paling bagusnya malakar Abdullah. Nah, kan itu. Ketika Elias kadang tu lakar jeli dak bahasa, sangat-sangat jeli menggunakan kosakata Arab. Sangat-sangat jeli. Malah sarang ke Sa'di kan tu kan abid nang Mekah, abid nang Yordania. Jadi sangat paham dah bahasa Arab. Sampai ke Sa'di kan tu ada bu ke Ilyas kadin tu adibun fi Indonesia. Adibul Arabi fi Indonesia adalah orang yang adalah sastrawan Arab yang ada di Indonesia. Sampai sekarang itu ada. Karena karang-karangannya, syair-syairnya itu dalam bahasa Arab saja, dalam momen-momen tertentu. Silakan itu nyerat syair untuk mengapresiasi kejadian itu. Misalnya pada saat kemerdekaan ada syair-syair. Pada saat kelahirannya ke Sa'di ada syair. Saat kelahirannya Nyi Umal Setengah ada syair. Wal hasi ala takhalluqi biha, dan dorongan untuk berkarakter biha dengan tanda-tanda kecintaan Allah kepada hamba. Wassa'i fi tahsiliha, dan berusaha untuk menggapainya, menggapai tanda-tandanya itu. Kenapa tanda-tanda bahwa kita ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada tanda-tandanya. Mudah-mudahan kita bisa melakukannya. Ya. Untuk sempurna semuanya memang sulit karena tingkatan kita ini masih tingkatan as-salik, belum sampai kepada al-arif. Jadi dalam konteks tasawuf, dalam konteks Riyadhus Shalihin, dalam konteks azkiya, dalam konteks Nashihul Ibad, dalam konteks Al-Ghazali, kita keadaan toh sedang menuju perjalanan kepada untuk menjadi al-arif, untuk ma'rifatullah. Jadi tingkatannya keadaan toh pertama muridun, orang seki tero, kun tero. Di atasnya tero kan toh salikun, ampun mulai melangkah
melangkah untuk menuju Allah. Terus di atasnya apa? Ada al-abid, kan untuk proses ampun perjalanannya, ampun sampai di antaranya ampun melakukan tanda-tanda cintanya Allah kepada kita. Nah, insya Allah kita untuk ampun masuk di situ. Contohnya, ampun salat sunat, ampun puasa sunat, ampun sedekah, walaupun tidak maksimal. Insya Allah kita masuk di situ kalau kita kembalikan apa yang kita lakukan sehari-hari itu kepada hadis-hadis Nabi ini. Amin ya rabbal alamin. Karena itu memang yang kita harapkan. Puncaknya adalah al-arif. Al-arif karim itu ampun kedekatan dengan Allah pun artinya sudah tidak ada jarak. Kalau sudah sampai kepada tingkat al-arif, ma'rifatullah. Ma'rifatullah kan. Nah, ma'rifatullah karim toh di antara tandanya orang yang sudah sampai kepada Allah karim toh semuanya bernilai pahala. Apa yang dikerjakan itu budakan jernah. Tidak ada satupun pekerjaan itu yang tidak ada pahalanya. Pakai kunjuk tojuk ini aten. Nama sama juk tujuh kan tuh. Nanto seasar. Nah itu. Enten juk tujuh sampai niku sinetron nih kah? Lain itu. Nah ini. Itu sudah. Sampai digambarkan oleh Sayyidina Ali, orang yang ma'rifat itu adalah ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullah fihi. Kalau aku melihat sesuatu, maka disitulah ada Allah. Buat orang lampak, woi palampak pun Gusti Allah. Buat orang parang rezeki, woi parang rezeki sareng Gusti Allah. Buat orang sakit, semua sembuh kun Gusti Allah. Nah itu. Jadi selalu bertakluk kepada Allah hatinya itu. Karena ada orang yang dikatakan lupa itu pas tidak ada konteksnya sama sekali dengan Allah itu. Makanya orang yang paling tinggi derajatnya, orang yang mendapatkan salah satu perlindungan Allah nanti adalah syabun wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Lakot roh apa aja ke masjid maka tak bisa. Kun terroh apa aja tak sampai apa aja ke masjid. Misalnya. Betul. Kun terroh anta kun. Terroh ngaji tak sempat. Kan itu kan menabi ngaji kan tanpa berhubungan dengan Allah. Ke masjid berhubungan dengan Allah. Terus aja ke ngakeng terus ada kata kak ₹1.000 misalnya. Terus apa untuk orang teka benih pese misalnya. Maklai beda bekasnya bahwa saya ini pernah membantu dia. Nah, kalau kita ini sudah dicetak dalam lingkungan yang seperti itu, lingkungan pondok pesantren, lingkungan keluarga misalnya, sulit untuk tidak berhubungan dengan Allah. Ada orang misalnya. Nah, makanya kita setiap kali mau makan, mau bercermin, mau pakai baju, selalu dituntun dengan membaca doa. Kan itu malah terkoneksi dengan Allah. Andi kelampi, alhamdulillah misalnya. Terpelecok, innalillah misalnya. Ngatale farag la haula wala quwwata illa billah. Subhanallah. Walaupun tidak diucapkan. Dan Gulam mencoba menulis buku ini. Ada sekitar 150 poin untuk anak-anak TB. Poin-poin yang kira-kira mengandung pahala, yang kira-kira mengandung etika yang baik. Si buat kencerna, si tak kelerwah walaupun itu tidak berdosa. Saya menyusun ada 150-an poin kira-kira. Contohnya misalnya, biasa nama Nabi santrikan tu apa aja enggak? Nabi apa aja, santri apa aja enggak? Nampar sejadah. Pas lempar jadah. Tepat di sokon atau tepat di tanah. Kan itu secara etika tidak bagus. Panjenengan pernah ngolatin iki. Wadah lah kan, wadah. Kadang kita gula TV, kadang pas kelopain. Atau kok sekoni, pas soko sih jalan. Si mecek soko. Padahal kunon 2 sekoni padahal. Kan itu secara tasawuf benih pas dosa.
tidak kurang tepat. Nah, kalau latihan kita mulai dari yang kecil, mungkin yang lebih besar kita lebih hati-hati. Jadi pilar Islam itu ada 4. Ada akidah, ini adalah untuk sebagai fondasi dasar beragama. Ada syariah, ini cara beragama halal haram. Ada akhlak, cara bergaul. Ada tasawuf nih, cara membersihkan diri dan cara membersihkan diri. Sebab memang betul-betul hati yang mengendalikan hati ini Gusti Allah betul-betul. Kita tidak bisa. Makanya ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati. Sekejap terus, sekejap bosan, sekejap cinta, sekejap benci. Ujiinna kadang tonang keluarga ben bini, ujiinna. Besaki mak tak pati anu. Nah, itu kadang kan. Usir ben mabak bosan misalnya. Engki pun seketahun tak awak. Jadi ujian kita sebetulnya bagaimana kita bisa menekan diri ketika terjadi sesuatu. Itulah latihan lah kan. Orang-orang sufi, orang-orang tarekat, orang-orang yang sedang menuju ke Allah ini pasti latihan. Makanya boleh dikatakan Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin latihannya calon orang-orang baik. Dan gula alhamdulillah iparengin cinta amu tolak agak itu. Saya istana sami tenggul serang panjangan sami belajar. Qala Allah Ta'ala, atabu Gusti Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan Muhammad, in kuntum lamun, jika kamu sekalian tuhibbunallah, kan toh surah Debu ke sahabat. In kuntum tuhibbunallah, kalau kamu sekalian itu cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku kan itu Nabi. Buktikan bahwa kamu cinta kepada Allah. Buktinya bahwa kamu cinta kepada Allah adalah berpegang kepada sunnah. Yuhibbukumullah, kan itu jawabnya syarat. Maka mencintaikum kepada kamu Allah wa yaghfir lakum. Langsung wa yaghfir lakum menggunakan waw ataf, bukan fa, bukan summah. Jadi otomatis. Mencinta kepada Allah, bukti bahwa kamu cinta kepada Allah, mengikuti Rasulullah, maka Allah akan mencintai dan Allah sekaligus akan mengampuni dosanya. Wallahu ghafurur rahim. Summa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im dzalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu wasi'un 'alim. Wahai orang-orang yang beriman, kita lebih khusus, bukan ya ayuhan nasu kan itu. Mayyartaddah, barang siapa yang murtad minkum dari antara kamu andini dari agamanya man, fasau ya'tillahu, maka Allah akan datang, akan mendatangkan Allah biqaumin, satu kaum yuhibbuhum, cinta Allahum kepada kaum, yuhibbunahu, dan kaum itu cintahu kepada Allah. Azillatin, lembut, alal mu'minin, ada ke orang mukmin, izzatin al kafirin, keras terhadap orang-orang kafir. Yujahiduna, mereka berjuang fi sabilillahi, di jalan Allah, wala yakhafuna laumata laim, dan mereka tidak takut laumata laimin, celaannya orang yang mencela. Dzalika fadlullahi, itulah fadl Allah, fadl karin to al-ata al-kabir, al-khair al-wafir, antu fadl.
Tidak harus berupa harta. Kita pada yang kenceng ngaji, itu fadlullah, termasuk fadl Allah. Kita selalu diberi petunjuk ke jalan yang baik, kenceng, ke kebagusan, itu sudah fadl Allah. Itu spesial, yu'tihi may yasha, Allah memberikan kepada orang yang dikehendaki. Artinya di samping kita punya usaha, tapi Allah pemegang hak otoritas terhadap fadl itu. Rizki termasuk fadl, rahmat, nikmat termasuk fadl. Biasanya dimaknai karunia Allah. Kalau di dalam tafsir itu al-ata al-kabir, al-khair al-wafir, pemberian yang banyak dan kebaikan yang banyak, yang berlimpah. Nah, Kak Dinto, tandanya minimal kan itu disebutkan sedang Allah, tanda orang yang dicintai oleh Allah. Yang Kak Dinto, nah jadi begini ini. Ini dalam tanda kutip ramalan. Jadi pada saat Nabi nanti orang-orang nanti akan ada, kata Rasulullah itu. Gusti Rasul itu bukan peramal, tapi beliau itu bisa tahu masa depan karena wahyu. Jadi akan datang nanti suatu masa dan ada orang-orang yang murtad, maka orang yang murtad itu akan diganti oleh orang-orang yang cinta kepada Allah dan dicintai oleh Allah. Ternyata benar dalam tanda kutip ramalan ini. Yaitu setelah masa Abu Bakar, lalu banyak orang-orang tidak membayar zakat. Akhirnya diperangi oleh Abu Bakar, habis semua dan diganti dengan orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Jadi artinya begini, di dalam banyak hal ada yang menambahkan Islam itu pasti menang, menggambarkan Islam itu pasti menang dengan mengutip beberapa hadis dan Quran. Menang. Nah, kemenangan Islam itu kapan? Tidak harus instan sekarang. Kenapa masih diperlambat kemenangan Islam itu? Kenapa? Menguji kita semua, apakah kita mau berjuang apa tidak. Ada orang bertanya, Palestina itu sudah hampir 100 tahun dijajah oleh Israel. Tapi kenapa maksud Allah seolah-olah menurut pikiran orang awam mata langsung dibasmi petanda Phobos misalnya. Ini ujian kepada umat Islam. Justru yang membantu orang-orang sana, orang-orang Indonesia. Negara-negara Teluk, Arab Saudi, Qatar, Dubai, Uni Emirat Arab menjadi anteknya Amerika semua. Ini terbuka. Saya membaca sebuah sebuah koran Asy-Syarqil Awsat, koran Timur Tengah. Ada mantan duta besar Amerika Arab Saudi, dan mantan Intel Arab Saudi yang sekarang sudah pensiun, termasuk keluarga kerajaan, namanya kalau tidak salah Turki, Pangeran Turki. Itu mengatakan, andai kata tidak ada Iran, habislah Palestina, habislah juga Arab Saudi, habislah juga negara-negara Teluk. Itu baru dibuka sekarang itu. Mungkin kalau dulu tidak berani, karena walaupun kerajaan diamankan, pakai terai tanah, pakai apa diamankan. Sekonik. Menurut istilah anak-anak, disclaimer dulu sedikit. Ini yang paling heran. Ada orang Indonesia itu yang justru membenci Iran dan mendukung bela kepada Israel dan Amerika. Kalau saya melihat begini, mohon maaf, kalau Iran itu dibaca dalam konteks Sunni dengan Iran,
pasti kita tidak akan bela Iran, pasti kita bela Sunni karena kita ini Sunni. Kalau dibaca dari kacamata Sunni. Tapi kalau dibaca dari kacamata kafir Muslim, pasti kita membela Muslim. Karena bagaimanapun juga Iran itu Muslim, walaupun berbeda dengan Sunni. Kita lihat coba persamaannya. Gusti Allah pangeran apa dah? Nabina pada, Qur'ana pada, apa jang 5 waktu ngadep kiblat, walaupun dia boleh menjamak menjadi 3 waktu, tapi tidak terus menerus. Jadi memang ada perbedaan-perbedaan yang sangat prinsip misalnya, memang. Tapi kalau kita melihat dalam kacamata yang lebih luas misalnya, melihat dalam konteks sama-sama Islam, ya pasti kita lebih mendukung Iran, tidak mendukung Israel. Nah sekarang negara-negara Arab kastah polana menjadi wilayah-wilayah yang ditempati pangkalan-pangkalan perang. Jadi di negara-negara Timur Tengah itu sudah pusat pangkalan militer Amerika. Akhirnya pangkalan militernya tembak pada Iran, kena mereka itu. Saya tak nembak Saudi, tak nembak Qatar, tak nembak Dubai, tapi nembak pangkalan Amerika. Tapi memang Saudi dengan Iran ini musuh bebuyutan memang. Nah ini kita baru sadar sekarang bahwa sama umat Islam sudah diadu domba oleh Amerika itu. Baik. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala qala sangun Gusti Allah adabu hadis kursi, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Pasera orang se memusuhi walian dakah kekasih Allah, memusuhiku walian kepada wali Allah, faqad adzantuhu maka aku akan iklankan bil harbi dengan perang. Jadi kalau memusuhi wali Allah, maka silakan diperangi. Nah ini perlu saya clearkan senyaman wali ini. Polana dalam perspektif masyarakat Madura, orang wali itu lain. Orang wali itu mencari Madura identik dengan helap soalnya. Nah itu. Jadi orang wali itu kekasihnya Allah. Apa tanda-tanda apa itu orang wali itu? Kalau di Quran itu sianya orang wali itu orang la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu definisi yang paling grass, yang paling betul. Jadi belum tentu kiai itu wali, belum tentu ulama itu wali, belum tentu orang-orang semacam kita ini tidak wali, belum tentu petani itu tidak wali, belum tentu tukang becak itu tidak wali. Bisa kiai itu kalah ibadahnya tembang tukang becak. Bagaimana dia sabarnya nyari rezeki setelah sampai waktu zuhur, asalen ke Lampina ki apa jangan ke masjid. Jadi yang paling jelas itu orang wali itu adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Menjaga diri. Jadi bukan itu, bukan yang dimaksud itu. Sakteh misalnya, andi kejunilan tidak wali lah. Terus tahu meramal orang, kadang-kadang kan itu kan. Aro wali, polana
kasyif bisa tahu karena nasi goreng, belum tentu. Ya. Sekarang ini tepak ke musibah pesantren. Banyak musibah pesantren. Na'udzubillah min dzalik itu. Musibah syahwat, musibah mana? Dunyah. Terus wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma taraktuhu alaih. Dan jadi kalau seorang hamba itu mendekatiku, aku lebih mencintai dia daripada apa yang aku fardukan kepadanya. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ila Allah bin nawafil, dan tidaklah Pemaizal kan artinya selalu dan tidaklah berhenti. Pemaizal dan terus menerus abdi hambaku yataqarrabu mendekat kepadaku bin nawafil dengan pekerjaan sunnah hatta uhibbahu sampai aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu maka ketika aku mencintainya kuntu samahu aku mewakili dia sebagai pendengarannya. Alladzi yasma'u bihi yang mendengar bihi kepada alladzi wa basaruhu dan penglihatannya alladzi yubsiru bihi yang melihat wa yaduhu dan tangannya hamba itu alladzi yabtishu yang memegang biha dengan tangan wa yajlahu dan kakinya alladzi yamshi yang berjalan biha dengan kaki wa in sa'alani jika abdun itu minta kepadaku a'taitu maka aku akan memberinya. Wala in ista'adzani dan jika minta perlindungan kepadaku hamba itu abdun itu lawa'idhannahu maka aku akan melindunginya. Nah, ini juga sebagai tanda daripada orang yang dikasihi oleh Allah. Jadi menterus semak Gusti Allah gampang. Jadi semakin dekat, kalau dalam hadis lain itu digambarkan kalau jarak dia dengan aku itu satu depah, maka aku akan mendekati dia satu dhira'. Kalau dia mendekati aku satu dhira', maka aku kata Allah akan mendekati dia satu jengkal. Jadi kalau kita menggunakan bahasa hamba, semakin kalau kita berjalan Allah itu lari, Allah itu kencang. Kalau kita ini kencang, Allah itu lari mendekati dia. Kalau kita beri sedikit, Allah akan beri banyak. Kalau kita beri 2, Allah akan beri 3. Kalau kita berikan 1, Allah akan memberi 10. Kalau 10 terus berlipat-lipat. Ini salah satu fadl daripada Allah Subhanahu wa taala. Sampai seperti ini. Kalau hambaku itu selalu melaksanakan an-nawafil, apa saja? An-nawafil, lebihnya dari fardu. Apakah itu sholat, apakah itu sedekah, apakah itu infak. Karena begini ya, di dalam Al-Quran itu disebutkan orang yang pasti dijamin masuk surga itu adalah orang yang amalnya itu lebih dari fardu. Misalnya kita punya sholat fardu 5, apa lebihnya itu? Sholat rawatib. Kita punya yang berhubungan dengan harta, seperti apa misalnya? Zakat. Kita berinfak tekak sekoni. Ada puasa wajib 30 hari, kita lebihin sekoni.
Apa nyabal, apa Senin Kemis, apa Yamul Bid misalnya, sempat. Pokoknya lebihin. Lebih dari fardu itu. Karena kalau kita melaksanakan lebih dari fardu, kita tahu semua itu nampal menyulam yang bolong-bolong di dalam sholat fardu itu. Kadang-kadang kita sembahyang 4 rakaat tak khusyuk itu berapa persen kira-kira. Nah, ditambal dengan itu. Ya memang kita tidak bisa instan, lagi-lagi tidak bisa instan. Memang harus latihan. Nah, kalau kita sudah dekat dengan Allah, nah ini hadis kursi, maka aku akan menjadi wakilnya Dia. Kalau sudah Allah menjadi wakilnya Dia, maka mata kita ini tidak akan pernah melihat yang tidak-tidak. Tangan kita ini tidak akan pernah mengambil yang tidak-tidak. Kalau kita berjalan tidak pernah berjalan ke sesuatu yang menyesatkan. Kalau kita membeli sesuatu pasti berguna, pasti mengandung pahala. Kalau kita berteman pasti memilih yang orang-orang yang baik-baik. Nah, makanya ini disebut sebagai orang yang sudah dekat dengan Allah, orang yang sudah al-arif. Tanda-tandanya di sini. Salah satu tandanya di sini. Jadi orang yang baik itu saung guna itu betul-betul memang fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya ada apa ya? Ada level-level. Ban mun seman 1 kilo, engkau nyemak ke ban 0,5 kilo. Nah ini. Kenapa tidak bisa langsung semak sekilan bukan Gusti Allah, kira-kira seperti itu. Tidak bisa langsung seperti itu. Mesti kita berusaha secara bertahap. Tidak tahu dicapai dalam umur berapa seperti itu. Ada orang yang masih muda, tetapi sampainya kepada Allah itu lebih cepat daripada yang lebih tua. Imam An-Nawawi itu usianya cuma 45 tahun. Imam Syafi'i umurnya cuma 54 tahun. Tapi kitabnya Imam Nawawi itu jilidnya besar-besar, halamannya banyak-banyak. Jadi kalau dihitung itu mulai dari bangun sampai tidur lagi, kalau Imam Nawawi itu kunoles. Padahal dulu itu tidak ada komputer, tidak ada laptop. Bagaimana sulitnya menulis itu? Kita saja di sini sekarang sudah ada AI kan ya. Minta langsung diberi. Kok kebayaki skripsi, diberi langsung skripsi. Itu. Mesti canggih sekarang anak-anak itu. Canggih, tinggal tanyakin uji pas tak tahu. Cek aku ke AI. Canggih. Jadi gurunya itu AI itu. Apa ya? Otak buatan, kecerdasan buatan. Apalagi sekarang sudah ada jurusan, ada fakultas jurusan AI memang. Jen remor jen tak karuan ini jadi itu. Buat skripsi biasanya mahasiswa itu ya 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan. Ini kamu kapan siap diuji? Besok siapa? Ini langsung. Dengan bulan lengkap pun. Mulai dari halaman judul sampai penutup pun lengkap. Tolong ini dianalisis, dianalisis sungguhan. Tapi masalah hukum coba tanya ke AI. Pola saya tanya ya. Misalnya, kaifa hukmu titik. Jawab dengan cara Arab juga itu. Jawab. Jadi tahu bahasa apa saja tahu. Tapi penting benar kitab salah. Salah. Misalnya ya, masalah kecil misalnya. Muta'addinya i'tana hammah itu bih. I'tana bihi.
ihtamma bihi. Itu pasti lahu, i'tana lahu. Ini enggak bisa. Pun pas rawiba ya rawu an pahyaba dari rawiba fi pahyaba kaan, jadi senang pas baca itu pas artinya. Itu di situ tak tenahu ya itu. AI kita beritahu nahu. Masa ajar boleh itu. Ya. Jadi wali itu, yang dikatakan wali itu orang yang dekat dengan Allah. Seperti tadi yang saya sampaikan itu. Kalau sudah seperti itu, kalau sudah Allah menjadi wakil kita, Gusti Allah anggaplah seolah minta apa, Bang? Minta jauh dari apa, Bang? Itu Taurat Gusti Allah itu. Jadi seolah-olah Allah itu di sini dikatakan faka'annahu ta'ala nazala nafsuhu manzilata jawarihi, atau nazala nafsahu manzilata jawarihi. Seolah-olah Allah meletakkan dirinya atau meletakkan dirinya kepada anggotanya si hamba itu. Artinya menjadi wakil. Dia tawakal itu Allah menjadi wakil. Makanya barang siapa yang mau pergi itu mengatakan bismillahi tawakkaltu 'alallah, siapa yang membaca tawakkaltu 'alallah, bismillah tawakkaltu 'alallah, maka Allah akan mencukupi dan akan melindungi. Luar biasa itu. Terus wa anhu, dan dari Abu Hurairah ain Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza ahabballahu ta'ala al-abda, kalau Allah itu sudah mencintai seorang hamba, nada Jibril, maka Allah hati kanan malaikat Jibril, innallaha ta'ala yuhibbu fulanan, ngabala, hey Jibril, Gusti Allah Ta'ala senang kasih tong orang, fa ahbibhu, cintailah dia, fa yuhibbu Jibril, maka mencintai kepada fulan itu Jibril. Fa yunadi, maka Jibril memanggil fi ahli sama, penduduk langit, innallaha yuhibbu fulanan, sungguhnya Allah senang kepada seseorang, fa ahibbu, maka cintailah orang itu, fa yuhibbuhu ahlus sama, maka mencintai kepadanya fulan ahlus sama, itu adalah penduduk langit. Ini ketika bala pun Gusti Allah itu tetimun pada orang yang sudah dicintai oleh Allah itu dikabarkan kepada Jibril, kepada malaikat Jibril, Jibril, engkau senang kasih tahu orang Allah kan janabaan, kira-kira seperti itu. Maka lalu ahlus sama itu mencintai orang itu. Jadi kalau ahlus sama ini yang jelas bukan manusia, pasti terdiri daripada orang as-solihin. Kita bisa membayangkan bagaimana kalau as-solihin itu mendoakan kita, mendoakan keselamatan kita, mendoakan keselamatan dari segala bencana dunia akhirat, pasti diterima. Doaan malaikat apalagi. Jangankan doaan malaikat, doaan orang mukmin saja itu diterima, apalagi doanya malaikat. Summa yudha'lahul qabulu fil ardi. Nah, kemudian diletakkan lahu kepada fulan al-qabulu adalah al-hubbu. Al-qabul al-hubbu fil ardi, di bumi.
Jadi begini, salah satu tandanya orang yang dicintai oleh Allah itu dia dicintai oleh penduduk langit dan dicintai oleh penduduk bumi yang baik-baik. Kalau ada orang baik mencintai kita, itu adalah salah satu tanda bahwa kita dicintai oleh Allah. Jadi mohon pada orang yang becik kepada orang yang dicintai Allah itu berarti bukan orang bagus. Jadi yang dimaksud al-qabulu fil ardi itu adalah orang-orang yang baik itu mencintai orang yang dicintai oleh Allah itu. Jadi kalau ada orang baik, maka itu pasti diterima di bumi ini. Siapa yang menerima? Orang-orang yang baik juga. Kalau orang baik tidak akan pasti tidak akan benci kepada orang baik. Tapi kalau orang jelek bisa saja benci kepada orang baik. Nah, saya mendapatkan secara rinci min alamati hubbillahi lil abdi. Yang pertama itu la yakhafuna laumata laim. La yakhafuna laumata laim itu artinya apa? Tidak takut dicela. Mendahulukan Allah daripada bukan Allah. Mendahulukan ibadah dari tengkar. Kadang-kadang orang itu kalah ke tengkar. Salah satu tanda bahwa itu bukan tidak dicintai oleh Allah itu kalah ke tengkar. Jadi mudah yang kalah ke tengkar itu jelas sudah Allah itu agak renggang dari dia. Lah, putu praja. Muntah praja terus kan jana. Praja ku itu. Putu praja nangko perlu praja. Nyewa kodi 10 juta misalnya. Hati-hati loh itu. Hati-hati. Ini peringatan yudha'ul qabul fil ardi. Hati-hati ketika molotan misalnya itu. Saya enggak mulutannya itu karena apa? Hati-hati. Jadi kalau kira-kira lebih banyak karena tengkak, oh cak arosoki, makin soki tak kena molot loh. Langsung molot pas. Takut ekocak tak soki. Takut ekocak cerai misalnya. Pokoknya itu anunya. Kalau lebih mengunggulkan adah daripada ibadah, itu Allah sudah mulai renggang. Tanda bahwa orang itu dicintai oleh Allah itu masih mengunggulkan ibadah daripada adah. Tradisi yang diunggulkan. Takok mi'yano. Nah itu. Takok ke siapa? Kan takok ke tetangga kan. Jadi masyarakat Madura ini masih ahli mitos. Ahli mitos. Ahli kebarang selakar cita ada dengan agama itu. Allah ajak pakai bintang nyari anu, deki anu. Jadi apa punya anu nah. Anu itu tak temu nyaman anu. Ini. Yang terutama masyarakat Jawa, ya. Pastoron ke Madura. Itu. Yang bertahan untuk itu tidak banyak yang bertahan. Yang bisa mempertahankan diri, yang bisa mendahulukan ibadah daripada Anda itu tidak banyak. Menentukan koduh, mengkoduhkan sesuatu yang tidak koduh. Misalnya koduh berdelok telok, koduh berdetok petok misalnya. Cak menjalak telok, cak menjalak telok petok. Ya sudah pas, jalankan saja. Jadi ini yang paling berbahaya, menetapkan waktu dan bilangan yang memang tidak ada. Yang memang tidak ada di dalam agama. Itu berisiko. Karena yang berhak menentukan waktu akibat
dan jumlah itu hanya agama. Misalnya, kutu macam dikir sebuh, tidak ada sebuh itu. Sebadah apa banyak? Uzkurullah dzikran katsira, apa banyak? Berapa banyak? Dia terserah. Kuat sebuh, kuat 2000. Ini. Uzkurullah dzikran katsira, tidak ada. Coba panjenengan lacak semua hadis-hadis tentang jumlah. Pagi sore itu paling banyak bertelur kali kun bacaan. Berdesi 10 kali. Tidak ada yang sampai atosan, tidak ada. Ada istighfar Nabi SAW itu 70 sampai 100 kun istighfar itu dalam sehari. Mempas jumlah sampai atosan itu bah ditentukan kotu sekian. Jangan ngocak kotu. Dan bulannya anak panjenengan banyak sawah semambun panjenengan. Ya sudah. Engki menabi bisa dan bulannya anak pada 100. Korjak jumlah 100 itu korjak kebala cak dari cak benda tahlillah. Karena tidak tahlillah. Si bahaya mun ngabala jumlah tapi tidak ada landasannya. Ingat orang apa namanya itu ya, hamil 7 bulan, mestinya 4 bulan itu, mestinya beri 7 bulan. Mohon 7 bulan sudah lewat, sudah merah dicetak, itu sudah sempurna. Karena 40 hari kan. 40 hari pertama apa? 40 hari kedua, 40 hari ketiga baru diberi 3 bulan kan. Pun sampai ke 5 bulan sudah mari sudah merecapun Gusti Allah itu. Ya maksudnya mulai awal. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin misalnya. Mulai awal. Mau coba. Masya Allah. Mempan apa itu? Nyor ya. Nyor kuning. Nyor kuning. Pas kutu tempas langsung bak tengah. Iya mau yang tegang tukar bisa buat tengah saya nempas itu. Punya tegang tukar misalnya enggak saya mencong itu. Tak bisa. Nah ini. Jadi banyak keahlian-keahlian lah karena dibuat sendiri. Jadi banyak manusia ini merepot abad tibi sangguna. Kan bahasa Nering Madura itu mau merepot abad tibi kan lodang kan ya. Itu bahasa gak ada tonjolan semua orang. Abak pelodang pada abad tibi. Tinggu cak lodang mana kan tanda mesti. Lodang kan tanda bisa tuh hari itu mesti. Mana cak lodang. Jadi mari kita tak lodang sejak sebelum depoin yang ini mari lakon ini. Perkara tahlil 10 hari seminggu monggo silakan. Tapi jangan ditentukan kotu begini, kotu begini, kotu begini. Jadi kotu itu kotu landasannya. Karena agama ini sanad ini agama, harus ittisal kepada Rasulullah. Al-isnad minad din. Silsilah keagamaan itu dari agama memang. Jadi tidak boleh putus. Genealoginya itu, rantainya itu tidak boleh putus. Terus tandanya lagi yuqaddimuna ridallah ala ridal khalqi, mendahulukan keridhaan Allah. Ini tandanya orang yang dicintai oleh Allah itu. Ya seperti gelar itu. Terus at-taufiqul ibadah. Lakotro ibadah amunallah. Lakotro tolabul ilmi. Lakotro ngaji. Jadi ngaji ini tidak usah seperti ini. Ipok compok ya. Apa ngaji Quran, apa ngaji hadis dan sebagainya. Wa dzikruhu ad-daim, senang ngadzikir walaupun tidak diucapkan. Wa yuhibbul Quran. Wa ittiba'us sunnah.
wal himayatu min fitanid dunya, menjaga dari fitnah dunia. Nah, kenapa fitnah dunia itu? Senyaman fitnah dunia itu. Jaga jangan sampai kita soki menjadi fitnah. Nah, itu coba perhatikan. Kalau ada yang meninggal itu, mesti doanya itu wala taftinna ba'dahu, kan begitu ya. Setelah kematian bapak saya ini, kakek saya ini, jangan sampai kematian ini menjadi fitnah atau perempuan ahli waris. Itu naudzubillah min dzalik. Kita kan diberi tuntunan pun Gusti Allah. Jangan sampai ada sesuatu itu menimbulkan fitnah. Fitnah dunia ini si paling gawat. Gitu. Nah, terus saya pernah mengatakan juga di sini barangkali ya. Sering teroya seorang yang mau sekarang selfie ya, selfie teroya seorang bedoreng itu selalu konten terus, walaupun cuma ya kok tempat berenang barung, ya kok tempat kaca, ya kok tempat berenang anu, ya kok tempat. Jadi SN itu tak mutu sekali. Padahal Nabi mengatakan al-ainu haq, penyakit ain itu benar adanya. Karena kalau kita sering dilihat oleh orang, yang melihat itu macam-macam. Ada yang melihat karena benci, ada yang melihat karena senang. Nah ini akumulasi daripada kesenangan dan kebencian itu yang menjadi persoalan kepada orang yang dilihat itu. Jadi dulu Rasulullah itu sudah mengatakan al-ainu haq, bahwa selfie itu baik di bahasa saya. Hati-hati. Ada orang itu benar itu, konten benar terus itu. Mungkin kalau kau mecet terusan, ya sewaktu-waktu. Dan kadang orang itu, walaupun orang itu diperingati, benar diperingati, itu kadang ada perasaan aku lih pas. Benda masih nyon sapora tentulah. Mudah-mudahan tidak betul kepada kita. Tinggal telak lo kepada ngereng tahajud terus benar ya. Ngereng tahajud bagus itu, bagus. Tapi mek beda yang saya kuliah tena. Mek beda. Saya tidak melarang, tidak. Kun wanti-wanti saya mek beda orang yang saya kuliah, mek beda yang saya kuliah tena. Akarat takdir, kadang-kadang kan muncul. Apalagi sifatnya nang grup. Karena di dalam grup itu tidak mesti semua, mesti beda-beda. Kadang-kadang beda apa ya mak meloloh gitu. Nah itu bahayanya itu. Memang segera gerak-gerik kita ini walaupun itu bagus menimbulkan sebaliknya. Artinya memang kutu bekecak karena ini kira-kira. Kutu bekecak. Ya, itu bekecak. Seperti itu. Yang terakhir, wa Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangkun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha mengutus rajulan setengah orang ala syariatin, mengutus ala syariatin untuk memimpin pasukan perang yang tidak ada Rasulullah di situ. Ada syariah ini perang yang tidak diikuti Rasulullah. Ada ghazwah. Fakana yaqra'u, membaca li ashabi kepada sahabatnya fi salatihim, di dalam salat mereka, wa yahtimu, maka mengakhiri bi qul huwallahu ahad, dengan qul huwallahu ahad. Falamma raja'u, setelah mereka pulang dari perang itu, zakaru, mereka ngadep alapor zalika kejadian orang itu yang membaca qul huwallahu ahad li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah. Faqala, maka ada Abu Rasulullah, selalu tanya aki ke orang tidak ana ini memimpin salat jamaah,
laku maca kul huwallahu ahad meloloh. Rakaat pertama kul huwallahu ahad, rakaat kedua kul huwallahu ahad, terus kul hu meloloh. Sahabat hari yang maca kul hu meloloh. Nah itu. Buat kadang-kadang kan. Wadah. Kita kadang-kadang kadang-kadang protes kadang-kadang. Protes. Mak surat diri meloloh saya baca gitu kan. Kita tak tahu rahasianya. Kira yang sekarang sudah Rasulullah ada. Nah, ini laporaki. Ya Rasul bareng memimpin salat jamaah. Kun lahakuna kulhum loloh. Coba tanya ki yang Rasulullah itu. Laisya'in yasna'u dzalika. Tak mak sampean mak macam kulhum loloh. Fasalu maka sahabat itu tanya kepada rajul. Faqala atabu rajul kelak li'annaha sifatur rahman. Ulah jak seneng apa ulah nak ahad ni kan sifat Gusti Allah. Ah, kecelek ya. Kecelek. Fa ana uhibbu an aqra bih. Maka aku jak orang gelak seneng maca qul huwallahu ahad. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhbiruhu. Kabala ke orang gelak itu annallaha yuhibbu. Nah ni. Ini kata dana orang jak. Jadi jawabannya sederhana. Arah apa buat ma'awidat ya Razzaq ya Razzaq? Karena itu sifat Gusti Allah. Arah apa sampean mak maca ya Rahman ya Rahman? Karena sifat Gusti Allah. Kenapa sampean maca kulhu? Karena itu ada sifatnya Allah di situ. Kenapa sampean mak laku maca kul ya al kafir? Cek bos ngereng kafir bau dan. Nah, misalnya enggak itu kan ya? Itu. Kenapa sampean mak maca apa? Inna a'tainakal kautsar. Banyak ke makmum muka-muka laki iparengna minum al-kautsar sareng Rasulullah misalnya. Apalagi rak-parak telesan raja maca inna a'tainakal kautsar. Wala mai bersihnya korban misalnya. Fasholli li rabbika wanhar misalnya. Nah ini. Jadi sahabat lakar kalau menggunakan bahasa tak nyaman, ceremi. Ada persoalan sesuatu, langsung tanya ke Rasulullah. Langsung dieksekusi oleh Rasulullah. Jadi saya membayangkan itu, saya membayangkan sesuatu itu. Apa yang baik kita kerjakan, yang memang jelas-jelas baik ya. Tapi tak kebelah dari Rasulullah, tak kebelah dari Rasulullah, itu kemungkinan itu baik. Kemungkinan baik. Tapi memang lebih baik yang memang ada pada zaman Rasulullah. Ini ontongah Rasulullah. Cik sangereng sekarang macam kulo meloloh kejak bid'ah itu. Nah ini. Mangkana ini ya. Saya membaca beberapa keterangan setelah ada perang Iran dengan Israel itu. Kita tidak, karena katanya Iran itu bukan Muslim. Saya baca banyak keterangan. Tidak boleh menunjuk hidung kepada orang atau golongan dengan kafir, musyrik, bid'ah, dolal, bukan asal sunnah misalnya. Tidak boleh. Kecuali yang memang disebut di dalam Al-Quran. Abu Lahab misalnya, kafir, jelas boleh menyebut namanya. Jadi kalau Allah tidak menyebut itu kafir, itu musyrik, itu kita tidak boleh menunjuk hidung. Tetapi kalau menunjukkan kriterianya boleh, orang begini kafir, orang begini kafir. Pokoknya tidak menunjuk hidung. Ini. Jadi kehati-hatian kita ini sebetulnya menekankan persatuan. Kan persatuan. Apakah benar Iran Syiah itu benih Islam? Kita belum tahu. Belum tahu. Kenapa? Karena tandanya bahwa dia Islam itu ada. Tandanya dia bahwa bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah ada. Apa? Membenci sebagian sahabat. Nah itu ada. Makanya saya katakan tadi, kalau Syiah Iran itu dilihat dari konteks Sunni memang harus tidak sama. Tapi kalau dilihat dari konteks dia sebagai Muslim, karena dia baca syahadat, karena dia pejang dan sebagainya, ya memang kita tidak boleh langsung mengatakan dia bukan Islam. Paling punten kita nengeneng, tidak berkomentar. Itu yang lebih selamat. Seperti itu.
Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya.